Halo kawan, jangan lupa ditekan tombol subscribe ya. Oke, kita hari ini membuat perangkap ikan menggunakan nyap ataupun jaring. Kalau di sini disebut dengan nama nyap. Oke, ini master ikannya sedang memasang perangkap jaring atau yang di sini kalau disebut dengan nama nyap. Kita akan menggunakan nyap ini untuk menggiring ikan. Jadi ikannya digiring nanti akan masuk ke dalam jaring ini atau di sini disebut dengan nama nyap. Jadi nyap ini adalah ide dari master ikan ataupun ini ide kreatifnya dari master ikan untuk membuat jaring seperti ini supaya kita bisa menggiring ikan untuk masuk ke dalam. Jadi ikan yang biasa masuk itu adalah ikan-ikan air tawar seperti ikan sawah, ikan kayak ikan gabus, ikan nila, ikan mujair, ikan sepat, dan ikan-ikan sawah lainnya. Jadi nanti kita akan menggiring ikan ataupun mengejar ataupun mengusir ya. Jadi ikannya nanti akan masuk ataupun lari menuju ke jaring nyap ini. Mungkin di daerah sobat ada juga yang seperti ini, ide-ide dari nelayan lokalnya, mungkin namanya lain. Tapi boleh sobat sebutkan namanya di kolom komentar. Oke, nanti kita menggiring ikan menggunakan inegom. Kalau di sini namanya inegom. Jadi nyap ini bermacam-macam ukuran. Dia ada yang kecil seperti ini yang cocok untuk parit ataupun alur. Ada juga yang besar yang cocok untuk sungai. Jadi next kita akan mereview yang untuk di sungai yang besar. Jadi pemasangannya itu di setiap bagian dari sudut parit ataupun alur itu harus ditutupi semua. Jadi ikannya itu tidak ada celah untuk melewati yang lain tapi langsung melewati jaring ini ataupun nyap. Jadi ketika ikan sudah masuk kita mengangkat bagian belakang. Jadi ikannya akan terjebak di ujung sana ataupun di pertengahan jaring ini. Oke kawan, kita akan menggiring ataupun mengejar ikan ataupun mengusir ikan untuk masuk ke dalam perangkap jaring ini ataupun di sini disebut nyap. Oke kawan, itu alat yang digunakan oleh master itu namanya kalau di sini inegom. Kalau di daerah sobat mungkin berbeda namanya. Silahkan di komen nama di daerah sobat itu apa. Jadi itu alat yang untuk mengusir ataupun mengejar ataupun menggiring ikan. Jadi kemungkinan ikan juga akan terperangkap di dalam alat itu yang seperti bubu ataupun perangkap lah. Jadi ikan ketika digunakan alat itu inegom, dia akan berlari ke depan dan dengan sedikit mengusik-ngusik airnya. Nah itu sudah masuk ya sobat, satu ikan ke dalam alat inegom. Itu ikan nila agak kecil. Jadi sobat, kemungkinan di dalam inegom itu kita bisa mendapatkan ikan juga sambilan mengusir ataupun menggiring ikan ke dalam jaring nyap itu. Jadi kalau kita menggunakan jaring nyap itu ikan tidak cepat mati. Jadi kalau yang kecil-kecil bisa dipelihara karena tidak masuk ke insangnya seperti menggunakan jaring biasa. Jadi kalau master ikan menggunakan inegom itu kalau ada ikan di dalam yang terperangkap, jadi ikan itu akan menabrak dinding inegom. Jadi dengan seperti itu maka kita tahu kalau ada ikan yang terperangkap di dalam alat bubu ini ataupun alat inegom ini. Jadi ketika dia menabrak dinding inegom, kita tahu jadi ada ikan yang terperangkap di dalam, langsung kita mengambilnya pakai tangan. Nah itu sobat, walaupun kecil tetap terdeteksi ketika dia menabrak dinding alat bubu ini.
Jadi jangan lupa sobat, buat yang baru gabung di subscribe channel ini, karena kita akan terus berbagi di dunia ikan ataupun di dunia perangkap ikan. Oke, salam satu hobi. Cok tu teh nak ikut undang dulu. Medu mandu. Lawak ada Nanyo naik. Oke kawan, master sudah mendekati perangkap ikan nyap. Oke, kayaknya ada ikan yang kena perangkap inegom. Oh, mantap sobat, mantap kawan. Ini ikan nila. Jadi dia ketika terperangkap dia akan menabrak dinding inegom itu. Jadi kita bisa tahu. Oke, kita akan mengangkat perangkap nyap. Sudah banyak ikan yang masuk. Mantap. Jadi besar kecil dapat semua. Jadi yang kecil itu tidak akan mati, bisa dipelihara karena dia tidak terluka seperti terjebak jaring biasa. Jadi ini lumayan kawan, kira-kira satu ember ataupun satu timba nih, besar kecil campur. Next kita akan mereview nyap ataupun jaring perangkap ini yang lebih besar lagi, yang menutupi sungai. Jadi kita akan bermain di sungai yang lebarnya agak luas dan besar. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya kawan. Bye bye.